Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim nabiyina wa habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla, kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat mulia dan penuh berkah ini, di hari yang barokah, di bulan yang barokah, dan di tempat yang barokah, marilah kita senantiasa untuk mengingat kebesaran Allah, seraya bersyukur kehadirannya. Dan sebagai pelengkap rasa syukur itu, tidaklah lupa kita kirimkan doa-doa terbaik kita kepada kedua orang tua kita, kepada kakek nenek dan buyut-buyut kita, termasuk juga para guru-guru kita. Karena tanpa peran-peran beliau, kita tidak mungkin bisa menjadi manusia seperti hari ini. Masyarakat muslimin, yang kedua, kita haturkan sholawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah utus ke tengah-tengah manusia, tidak hanya untuk penduduk Arab saja, tetapi untuk seluruh alam semesta, termasuk manusia hingga akhir zaman. Masyarul muslimin rahimakumullah, jika diibaratkan seorang tamu, Ramadan ini telah hadir di tengah-tengah kita. Kehadiran Ramadan ini, masyarul muslimin, tidak hanya seorang diri. Ia membawa rombongan-rombongan yang di dalamnya ada ibadah puasa, ada zakat, ada Lailatul Qadar, ada Al-Quran yang turun di dalamnya, ada makan sahur, ada qiyamul Ramadan atau salat tarawih. Rombongan-rombongan ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang membedakan puasa kita dengan puasa umat-umat yang terdahulu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita kembalikan makna puasa ini secara lughatan, secara bahasa, maka ia bermakna al-imsak, artinya menahan. Akan tetapi makna ini, ma'asyiral muslimin, ketika kita uji kepada yang selain manusia, semisal ular misalnya, ular pun itu ternyata juga berpuasa. Ketika sudah makan seekor mangsa, dia berpuasa 7 hari.
tidak makan sampai lapar lalu makan. Atau kalau kita ambil contoh yang lain, misalkan kita ambil sepasang kambing, laki-laki dan perempuan, jantan dan betina. Lalu kambing itu kita pisahkan di dua kandang yang berbeda. Setiap adzan maghrib kita beri makan, dan setiap sahur kita beri makan juga. Siang tidak kita beri makan. Maka itu juga akan sama seperti apa yang kita lakukan ketika kita berpuasa. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, ternyata puasa itu tidak hanya yang demikian saja yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali kepada tamu-tamu dan rombongan tadi itu, rasanya sangat banyak dan panjang sekali waktu yang dibutuhkan untuk membahasnya. Maka pada kesempatan yang sangat singkat ini, kami angkat satu saja, yaitu tentang zakat. Yang mana makna zakat ini adalah bertambah. Ia mirip dengan cara kita membersihkan diri supaya kebaikannya bertambah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Penting untuk ditanyakan, apa sih perlunya zakat? Apa sih pentingnya zakat bagi kita? Pada zakat itu, masyaallah muslimin, terjadi dua pertemuan makhluk, yaitu si miskin sebagai simbol tangan di bawah dan si kaya sebagai simbol tangan yang di atas. Ini bermakna si miskin jangan senantiasa menggantungkan hidupnya pada si kaya. Dan pada saat yang sama, masyaallah muslimin, si kaya pun juga harus sadar diri bahwasanya di dalam hartanya itu ada hak-hak orang lain yang harus dikeluarkan. Kalau orang pandai, kalau orang alim, zakatnya dengan ilmunya, dengan pemikirannya, dengan kontribusinya di tengah-tengah masyarakat. Kalau orang yang berkecukupan harta, maka zakatnya juga dengan harta dan kekayaan yang ia miliki. Dan kita sering bertanya dalam hidup ini, mengapa kita sulit menjadi manusia? Mengapa kita sulit memperlakukan orang lain sebagai manusia? Mengapa kita cenderung menuntut agar kita saja yang dimuliakan dan diagungkan? Maka jawabannya, jangan-jangan kita ini jarang menjumpai orang lain, jangan-jangan kita jarang menjumpai bahkan diri kita sendiri. Jadi zakat itu, masyaallah muslimin, sejatinya adalah kita menjumpai diri kita sendiri yang ada pada orang lain, dengan cara menyadari ada hak orang lain yang ada pada diri kita, yang ada pada harta kita. Gampangnya masyaallah, ada hak orang lain pada diri kita. Hak orang lain yang ada pada diri kita itu sejatinya juga adalah kotoran. Jika kotoran ini tidak dikeluarkan, maka ia akan jadi penyakit. Bayangkan saja kalau kita 1 minggu atau 2 minggu tidak BAB atau BAK, tidak buang air besar atau tidak buang air kecil, maka kita bisa pastikan di dalam tubuh kita akan dipenuhi banyak penyakit. Dan itulah mengapa zakat ini disyariatkan, masyaallah muslimin. Seperti yang Allah firmankan di dalam Quran surah At-Taubah ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudz min amwalihim shadaqatan
Ambillah dari harta-harta mereka itu sebagai sedekah, baik sedekah yang wajib ataupun yang sunnah. Tutahhiruhu, untuk membersihkan harta itu dari yang bukan hak miliknya. Wa tuzakkihim biha, dan juga untuk mensucikan jiwanya. Mensucikan jiwa dari sifat-sifat yang pelit, mensucikan jiwa dari sifat-sifat yang kikir, dan mensucikan jiwa dari anggapan-anggapan bahwa apa yang telah kita miliki itu sepenuhnya adalah milik kita. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh Ramadan yang di dalamnya ada rombongan tamu-tamu benar-benar mengajarkan kepada kita bahwasanya jangan sampai kita ini keluar dari bulan Ramadan tetapi dosa kita tidak terampuni, jiwa kita belum bersih dari noda dan kotoran dan sifat-sifat yang tercela. Hal ini juga disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar. Maka ketika beliau naik ke tangga yang pertama, beliau mengucapkan amin. Begitu naik ke tangga kedua, mengucapkan amin lagi. Dan naik ke tangga yang terakhir, tangga yang ketiga, beliau juga mengucapkan amin. Lalu bertanya sahabat ini, ya Rasulullah, sami'na kataqulu amin salasa marrat. Saya mendengar engkau wahai Nabi mengucapkan amin 3 kali. Qala, lalu Nabi menjawab, lamma raqitu darajatal aula ja'ani Jibril sallallahu alaihi wasallam faqala. Ketika saya mengucapkan amin yang pertama itu, datang malaikat Jibril dan berkata kepada saya, syaqiya abdun adraka ramadana fansalafa minhu walam yughfar lahu. Celaka bagi seorang hamba yang ia menjumpai bulan Ramadan tapi dosa-dosanya tidak jadi diampuni. Kalau kita elaborasi dengan ayat tentang zakat ini, amat celaka juga ketika datang bulan Ramadan tetapi kita gagal untuk membersihkan jiwa kita dari kotoran-kotoran, dari dosa-dosa, dan dari sifat-sifat yang tercela. Masyaallah muslimin rahimahullah. Kami mengutip kalam atau ucapan dari seorang ulama kibar asal Madinah bernama Imam Asy-Syinkiti. Beliau mengatakan salah satu faktor yang menyebabkan seseorang itu gagal beristiqomah dalam amalan ibadah selama bulan Ramadan karena dia belum mentobati dosa-dosa yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Maka nanti akan kita saksikan bersama-sama masyarakat. Ketika Ramadan ini sudah memasuki pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga, atau bahkan pekan keempat, akan semakin banyak kemajuan-kemajuan yang dialami. Maksud kami di sini kemajuan softnya yang semakin maju, yang itu berarti jemaahnya semakin jarang. Apa penyebabnya? Kata Imam Asy-Syinkiti, karena gagalnya bertobat atau ada dosa-dosa
yang belum ditaubati sebelum masuk bulan Ramadan. Masyaallah bismillahirrahmanirrahim. Masih ada waktu. Allah buka seluas-luasnya pintu maaf, pintu taubat, apalagi di bulan Ramadan, agar kita tidak tergolong ke dalam orang-orang yang celaka. Lantas, apa saja yang perlu ditaubati dari dosa-dosa yang kita lakukan? Yang pertama, yang paling awal adalah bertobat dari dosa-dosa besar. Ini yang perlu didahulukan. Salah satunya yang hari ini menjadi trending topik di kalangan anak-anak muda, dan saya khawatir mereka tidak banyak yang tahu bahwa ini bagian dari dosa besar, yaitu judi, baik itu online ataupun offline. Kita tidak pungkiri masyarakat muslimin, kemajuan teknologi hari ini semakin memudahkan orang untuk berbuat maksiat. Maka gunakan kesempatan Ramadan ini sebagai sarana agar semua dosa-dosa kita, baik yang besar, yang kecil, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal